Om Swastiastu, Rajeng. Kembali lagi dengan Titiang Dewa Agus. Di video-video sebelumnya, Titiang banyak membahas mengenai karma. Dan Titiang banyak mengutip dari sumber-sumber Upanishad, terus Lontar, Sati Tatwa, terus dari Dharma Sastra. Nah, mungkin dari semeton Titiang sareng sami, mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin mengenai kedudukan dari apa sih Nike Upanishad itu, kedudukannya dalam kitab suci kita, dalam Weda kita, terus apa hubungannya Lontar itu dengan kitab-kitab suci kita. Nih, makin secara garis besar Titiang akan uraikan mengenai kitab suci kita sendiri dan hubungannya juga dengan lontar-lontar kita di Bali, gimana semua ritual, semua adat istiadat kita adalah berdasarkan lontar-lontar yang ada di Bali. Oke, jadi langsung saja. Weda Nike terdiri dari dua, yaitu Sruti dan Smrti. Kalau Sruti mungkin udah sebentar udah uning, yaitu berdasarkan dari langsung atau Sruti berupa wahyu, didengarkan langsung oleh para resi, dan para resi yang menerima itu disebutkan ada 7, yaitu Krisamada, Wiswamitra, Kanwa, Bharadwaja, dan lainnya. Nah, berdasarkan isinya Sruti ini dibagi 4, yaitu mantra samhita, terus ada namanya Brahmana, ada namanya Aranyaka, dan ada namanya Upanishad. Nah, disinilah kedudukan Upanishad itu adalah Sruti. Jadi dia ada di Weda berdasarkan isinya di kitab Sruti. Terus napi mantra samhita ini dibagi lagi menjadi 4. Nah, niki yang sering kita terkenal yang kita baca, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaveda. Nah, Titiang tidak akan uraikan masing-masing nike. Mungkin semeton udah tahu Rigweda itu mengenai apa, Yajurweda juga mengenai apa, itu tinggal baca aja. Terus Napedana mengenai Brahmana itu berdasarkan isinya tadi. Kita Brahmana itu apa aja juga tinggal dibaca. Terus Aranyaka apa aja. Aranyaka nike istilahnya kita sudah meninggalkan duniawi dan mulai bertapa di hutan. Jadi tata cara kita hidup di hutan. Nah, Upanishad inilah masing-masing Weda tadi itu ada Upanishadnya masing-masing. Nah, ini terdiri dari ribuan dan dikodifikasikan menjadi 108, dan yang terkenal ada 12. Nah, 12 itu mungkin semeton dauning, yaitu yang pertama niko Isa Upanishad. Terus ada Kena Upanishad, Kata Upanishad, Prasna Upanishad, terus Mundaka, Mandukya Upanishad, Chandogya yang sangat terkenal, Swepastara Upanishad. Nah, niko Upanishad. Niki Upanishad niki berisi 6 kerangka konsep kita sebagai umat Hindu. Yang pertama yaitu Brahman atau Tuhan itu sendiri, dimana konsep Nirgunam Brahman, Sagunam Brahman. Nah, gitu. Terus mengenai Atman atau manusia itu sendiri, yang tidak lain adalah percikan kecil dari Brahmanike. Nah, kemudian mengenai akhir dan awal dan akhir dari alam semesta, terus membahas sedikit mengenai sorga, neraka, dan terakhir adalah moksa, dan juga tidak lupa karma. Nah, nikilah dalam Upanishad niki 6 konsep itu, salah satunya adalah yang ungkapkan di video sebelumnya, yaitu mengenai karma. Terus mengenai tadi udah dia bahas mengenai Sruti. Nah, dia bahas mengenai Smrti. Smrti itu berdasar katanya adalah ingatan, atau bisa kita sampaikan adalah interpretasi dari Sruti. Nah, mana kedudukan yang lebih tinggi Sruti dan Smrti? Dalam Sarasa Musjaya disebutkan tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi. Jadi demikian. Jadi Smrti itu sendiri dibagi 2 kelompok besar, yaitu Upaweda dan Udanga. Nah,
Upaweda ini terdiri dari siksa, yaitu ilmu fonetika, wiakarana, tata bahasanya, canda mengenai lagu, cara melakukan, terus tapi nirukta itu sinonim yaitu padanan kata, terus ada kalpa. Kalpa ini mengenai upacara, dan nah di kalpa inilah yang kita mengenal Dharma Sutta, yaitu Dharma Sastra. Nah, Dharma Sastra ini yang terkenal itu adalah Manawa Dharma Sastra. Itu ditulis oleh Begawan Manu untuk zaman Satya Yuga. Jadi dari 4 zaman ini, yaitu Satya Yuga, Treta Yoga, Dwapara Yoga, dan Kali Yoga, masing-masing ada Dharma Sastranya. Dan terakhir yang ditulis oleh Begawan Parasara yaitu Likita Dharma Sastra untuk zaman Kali. Nah, ini ke Dharma Sastra disebut juga Wedangga. Nah, Upaweda. Nah, terakhir mengenai Jyotisa. Jyotisa ini adalah astronomi atau astrologi. Nah, di Bali kita mengenal lontar wariga. Nah, inilah juknisnya dari Jyotisa itu, kalender kita, yaitu baik itu kalender bulan, matahari maupun pawukon. Nah, nikelah yang disebut dengan Jyotisa. Jyotisa itu adalah ilmu astronomi. Nah, ini hubungannya dengan lontar-lontar wariga kita di Bali. Nah, terus dari tadi Wedangga. Nah, Wedangga niki adalah itihasa niki napi, yaitu Ramayana, terus Mahabharata, terus wonten Purana. Nah, niki kita kenal banyak Purana. Purana niki ada Siwa Purana, Brahma Purana. Nah, niki letaknya kaitannya dengan lontar-lontar kita di Bali. Nah, seperti misalnya lontar-lontar Urspati Tatwa, terus Tatwa Jenana, terus Gandapati Tatwa. Nah, niki adalah berdasarkan dari juknis istilahnya, teknisnya dari Upanishad itu, apa yang harus dilakukan. Makanya di Bali Upanishad nike menjadi lontar-lontar nike yang sudah juklak menjadi juknis dan sudah kita terapkan di Bali. Nah, nike sebenarnya hubungannya nike Weda, lontar, dan teknis-teknis kita di Bali. Kita secara tidak langsung sebagai orang Bali sudah melaksanakan Weda itu sendiri. Tapi kalau pertanyaannya mana yang duluan, apakah ini, apakah lontar? Nah, nike terus ada lagi, saya hanya berdasarkan lontar, saya hanya berdasarkan Weda. Nah, nike tidak untuk dipertentangkan, karena seperti kata tadi dalam Sarasa Muscaya nike, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Tidak ada yang lebih tinggi, karena nike berdasarkan isi maupun tata cara hampir sama. Cuman niki yang kita lontar-lontar ke Bali niki lebih ke praktek kita sehari-hari. Kenten nggih titiang sapunika manten biar mungkin lebih mengerti, atau lebih senang mungkin dibaca aja, sehingga nanti akan semakin meresap, terus mengerti, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara Weda dan lontar-lontar kita yang ada di Bali. Terus kenapa orang Panate ini, Panate itu? Nah, ini kan mungkin sesuai dengan wasana yang dia sampaikan kemarin itu juga, mungkin juga ada kepentingan atau seperti napi gitu. Kita tidak unik, kita janganlah mempertentangkan atau masuk ke ranah-ranah nike. Tapi yang titiang temukan sendiri, karena titiang senang baca, ya nike juklak juknis nike. Sama kayak kampangnya sadar sana kita di Hindu. Uning kan sadar nampil sapak nike, yaitu Mimamsa, terus wenten napi Samkhya, terus wenten Yoga dan Vedanta. Nah, kalau semeton sareng sami seneng baca Samkhya niki, ya itu dimulai semuanya dari Om, yaitu Purusa, Nirgunam Brahman, Purusa, terus menjadi Prakriti, terus timbul Napiada niko, mulai karena terpengaruh Prakriti, mulai adanya pikiran. Nah, pikiran ini Budi, Mana, Hamkara,
terus Panca Indriya, terus menjadi Panca Tanmatra, terakhir baru Panca Mahabhuta. Nah, ini Samkhya ini adalah kosmologi, asal mulanya kita berasal dari mana. Menjawab pertanyaan kita itu, kita ini dari mana? Yaitu dari Purusa tadi itu, dari suku kata Om, dari kosong, dari, kalau di Bali kan kita siwaistik, nah dari Paramasiwa. Nah, ini ke Purusa, kita berasal dari situ. Nah, tradisi yang ada di Bali, yaitu tradisi ngaben itu sendiri, apabila kita cermati, yaitu adalah penerapan dari Darsana Samkhya ini yang terbalik. Karena orang meninggal, yang berarti Panca Mahabhutanya dulu dihilangkan, kemudian Panca Tanmatranya dengan upakara terakhir Bayu Sabda hidupnya, terus Ruwo Binedanya, baru terakhir ke Purusa bersatu dengan Siwa melinggih di Ronggelu. Nah, nike sebenarnya juknis kita di Bali itu ya nike base-nya, dan itu tidak untuk kita pertentangkan. Dan wenten kata-kata raga di Bali niki napi sebenarnya lontar kita ini. Ya itu kaitannya ya seperti itu, sampai itu. Terus mengenai darsana kita yoga, kalau di yoga darsana itu kan yang paling terkenal Yoga Sutra Patanjali kan, wenten disebutkan mengenai Napiyadana yoga. Nah, di Bali juga kita mengenal tradisi yoga, meditasi yang seperti itu. Mana yang harus kita pertentangkan? Tidak ada. Jadi segala sesuatu nike adalah sudah dipikirkan, sudah dilakukan oleh leluhur kita dan diwariskan kepada kita dalam bentuk yang sudah jadi, dalam bentuk suatu misalnya ritual. Mungkin sudah dipikirkan dari zaman dulu, di zaman kali ini manusia akan seperti ini, maka dibuatkanlah suatu juknis, suatu ritual, sehingga kita tidak, artinya repot lagi. Nah, kita sebagai umat atau umat warga Bali ya sudah sewajibnya kita melaksanakan apa yang sudah diwariskan, dan bahkan langkah lebih baiknya kita menggali makna di balik ritual itu, tatwanya napi, dan apabila kita tahu tatwanya itu, ya alangkah luar biasanya leluhur kita mewariskan sesuatu yang sudah jadi, sesuatu yang luar biasa kepada kita, sehingga pemahaman kita terhadap diri kita, terhadap dunia ini, terhadap Tuhan kita itu semakin napiyadana dalam, sehingga tidak ada lagi pertentangan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan bergerak ke arah yang selalu ke arah yang lebih baik dan semakin tercerahkan. Nah, itu sih dari Ditya. Om Santi 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 Om.